Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bersama saya Beni Irawan, guru bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Banjar. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi menganalisis isi novel dengan submateri 1, yaitu memahami alur cerita. Anakku, materi hari ini yaitu tentang menganalisis isi novel bertujuan yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian alur cerita dalam cerpen atau novel. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis alur cerita atau dalam hal ini novel atau cerpen. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui struktur teks narasi atau alur cerita dalam novel maupun cerpen. Oke, langsung pada pengertian alur cerita, bahwa saya mengambil pengertian menurut Stanton ya, bahwa pengertian alur cerita atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Setiap kejadian itu dihubungkan dengan sebab akibat dengan kejadian atau peristiwa yang lain, sehingga dari hubungan sebab akibat itu menimbulkan peristiwa selanjutnya. Artinya bahwa sebuah cerita dalam alur cerpen atau novel pasti disebabkan oleh satu sebab atau akibat. Kemudian dari sebab akibat itu akan memunculkan peristiwa berikutnya. Kemudian demikian juga nanti juga akan dari sebab akibat juga akan muncul peristiwa atau kejadian selanjutnya. Atau bisa juga dalam pengertian sederhana, alur cerita adalah tahapan-tahapan kejadian yang membentuk satu kesatuan menjadi satu alur cerita utuh dalam cerpen maupun novel. Nah, sekarang terkait dengan jenis-jenis alur. Nah, kita mengenal beberapa jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Kita akan bahas satu persatu, yaitu bahasan pertama, yaitu tentang alur maju. Nah, alur maju itu merupakan disebut alur progresif atau tindakan yang memuncak pada akhir cerita. Artinya bahwa alur maju itu merupakan serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Tentu saja nanti kita akan menjumpai di situ ada pengenalan cerita, kemudian pengenalan situasi menuju terjadinya konflik, penyelesaian sampai dengan akhir cerita. Atau nanti ada abstrak, resolusi, koda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu alur mundur. Pengertian alur mundur adalah tindakan yang menceritakan masa lalu dari tokoh di dalam cerita. Artinya kalau alur maju itu runtut secara kronologis dari awal masa kini, kemudian masa yang akan datang. Tapi kalau alur mundur adalah kebalikannya. Jadi menceritakan apa yang sudah terjadi atau dialami di masa lalu dari setiap tokoh dalam cerita. Oke, alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran itu merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, bisa dilakukan dengan cara menggunakan kilas balik pada suatu waktu tertentu dalam cerita. Artinya di situ pengarang pertama kali menceritakan dengan proses alur maju, runtut secara kronologis dari awal, kemudian menuju masa yang akan datang. Tapi kemudian di tengah jalan, di tengah cerita, pengarang ini mencoba untuk menceritakan kembali apa yang ada di masa yang lalu, sehingga di situ tercampur antara menggunakan alur maju dengan alur mundur. Nah, merupakan alur campuran. Nah, pengertian alur dari tiga alur itu menjadi pengertian sederhana dari jenis-jenis alur, yaitu yang pertama alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Untuk selanjutnya, anak-anakku, kita akan membahas tentang struktur teks narasi atau alur cerita. Dalam bagian ini saya akan jelaskan tentang tahapan-tahapan dari teks narasi atau tahapan-tahapan dari alur cerita. Oke, yang pertama adalah abstraksi. Kemudian dari abstraksi, kemudian tahapan berlanjut ke orientasi. Kemudian dari orientasi, kemudian menuju ke komplikasi. Setelah komplikasi,
pada tahap selanjutnya adalah pencapaian konflik. Kemudian setelah pencapaian konflik baru puncak konfliknya. Jadi menuju konflik, kemudian menjadi di puncak konflik. Kemudian setelah puncak konflik pasti akan kejadian akan landai, akan mulai melandai, akan menurun. Ya, pada bagian ini itu adalah bagian evaluasi. Kemudian setelah evaluasi muncul bagian resolusi. Pada tahapan selanjutnya setelah evaluasi yaitu tahapan resolusi. Kemudian setelah itu tahapan koda. Nah, oke, terkait dengan tahapan itu tentu saja ada pengertian dari tiap tahapan yang ada dalam tahapan teks cerita atau alur tersebut. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang pada bagian 1 abstrak atau abstraksi. Nah, bagian ini adalah gambaran umum secara keseluruhan yang mengenai tentang situasi, keadaan, kondisi, peristiwa, unsur lain dalam cerita. Artinya ini masih tahap awal. Nah, dalam tahap ini ide-ide kasar, ide-ide awal penulis biasanya dimunculkan, namun belum ada awal-awal yang belum konkret. Atau dalam bentuk yang lain, abstraksi ini baru menyampaikan gambaran awal peristiwa, mengenalkan peristiwa awal kepada pembaca melalui karya cerpen atau novel tersebut. Nah, bagian kedua yaitu orientasi atau disebut juga pengenalan situasi cerita. Nah, pengenalan situasi cerita itu maksudnya yaitu memperkenalkan situasi atau cerita awal, baik itu latar, tempat, waktu, suasana dalam cerita di bagian awal dari sebuah cerita novel atau cerpen. Nah, tahapan ini pengarang sekali lagi baru menceritakan latar, malam yang dingin, pagi yang cerah, udara malam yang dingin menusuk tulang dan lain sebagainya. Nah, pada tahapan ini tokoh mulai dikenalkan oleh pengarang, kemudian mulai menjelaskan hubungan antar tokoh. Ini adalah tahap orientasi atau pengenalan situasi cerita. Bagian selanjutnya yaitu komplikasi. Nah, komplikasi bagian di mana tahapan ini konflik mulai muncul. Nah, konflik dapat berupa masalah, pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh tokoh utama mulai diperlihatkan. Artinya di situ sudah mulai ada gambaran masalah-masalah yang dialami tokoh, yang kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada tahapan berikutnya. Tentu saja bagian ini mulai muncul sebab akibat satu kejadian, yaitu dimulai antar tokoh. Jadi di bagian ini sudah mulai ada muncul konflik yang dimulai dari sebab akibat antar tokoh, sehingga muncul tahapan selanjutnya yaitu tahapan pencapaian konflik. Nah, pada tahap selanjutnya adalah tahap pencapaian konflik. Tahap pencapaian konflik di sini merupakan berbagai masalah-masalah yang kemudian dihadapi oleh pengarang sehingga mencapai puncaknya. Jadi tahapan pencapaian konflik ini, masalah-masalah yang tadi muncul dalam dalam komplikasi itu mulai meruncing, mulai memuncak, sehingga pada tahapan pencapaian konflik ini nanti akan menjadi sebuah puncak konflik, karena dimulai dari dimulai dari komplikasi itu kan sudah mulai muncul bibit-bibit persoalan. Nah, kemudian pada pencapaian konflik, persoalan-persoalan atau permasalahan yang muncul ini sudah mulai menajam, sudah mulai muncul benar-benar semakin berat dirasakan oleh tokoh dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu puncak konflik. Tentu saja puncak konflik ini
merupakan urutan dari pencapaian konflik. Perbedaannya adalah kalau puncak konflik ini atau istilah lainnya sering disebut klimaks, merupakan bagian yang menggambarkan persoalan atau permasalahan yang sudah mencapai batas titik atas. Artinya ini sudah mencapai puncaknya. Bagian ini juga akan menentukan berbagai perubahan nasib tokoh atau pelaku, terutama tokoh utama, protagonis atau antagonis. Biasanya plot ini terjadi adalah keberhasilan atau kegagalan dari tokoh protagonis. Nah, dengan kata lain, pada puncak konflik inilah akan terlihat apakah persoalan tadi yang muncul di komplikasi dan penyampaian konflik itu bisa diselesaikan dengan baik oleh tokoh utama, sehingga kalau puncak ini nanti akan menimbulkan keberhasilan atau kegagalan dari tokoh protagonis, tentu saja akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi di sini berisi tentang konflik atau berbagai masalah lain yang memuncak, mulai mendapatkan pencerahan, mulai mendapatkan solusi, mulai mendapatkan jalan keluarnya, mulai mendapatkan apa yang harus dilakukan. Gambaran-gambaran seperti itu sudah mulai muncul dalam evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan tahap ketika konflik bisa jadi diselesaikan atau justru benar-benar menghentikan keinginan atau tujuan tokoh utama. Nah, disinilah muncul peristiwa dalam evaluasi. Kalau tadi di puncak konflik ini pertaruhan tokohnya ini apakah berhasil atau tidak berhasil, nah evaluasi ini sudah mulai ada gambaran persoalan yang dihadapi dalam puncak konflik itu bisa diselesaikan atau tidak oleh tokoh utama. Sudah ditemukan solusi di situ, sudah ditemukan bagaimana sih saya menyelesaikan persoalan, itu ada di evaluasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah resolusi. Nah, resolusi merupakan bagian penjelasan atau bagian penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Artinya, bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Berbeda dengan yang tadi evaluasi. Kalau evaluasi itu baru punya gambaran apa yang harus dilakukan, bagaimana jalan keluarnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam resolusi itu merupakan bagian yang merupakan aksi real dilakukan tokoh untuk menyelesaikan permasalahannya. Solusi yang sudah dilakukan itu ada di resolusi. Kalau solusi itu baru ada gambaran, evaluasi itu ada gambaran apa sih yang harus dilakukan. Tapi kalau dalam resolusi itu sudah real apa aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dari masalah yang muncul di puncak konflik. Nah, selanjutnya yaitu tahap koda. Nah, koda adalah bagian penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Interpretasi itu apa ya? Gambaran apa yang disampaikan oleh penulis ini berisi di dalam koda. Nah, tidak semua cerita memiliki koda, terutama karya-karya sastra serius yang bersifat tidak ingin menggurui atau tidak ingin pembaca menyimpulkan sendiri berbagai pesan atau amanat. Oke, untuk selanjutnya adalah koda. Nah, koda ini adalah bagian penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Tidak semua cerita memiliki koda, terutama karya-karya serius yang bersifat tidak ingin menggurui atau pengarang menginginkan pembaca itu menentukan sendiri hasil dari apa yang dibacanya. Nah, tapi pada prinsipnya koda itu berisi semacam penutup kebaikan-kebaikan apa yang ada dalam cerita tersebut. Tetapi sekali lagi di dalam sebuah cerita tidak selalu ada koda, karena sudut pandang pengarang dalam ingin seperti apa cerita yang ingin disampaikan kepada pengarang tentu saja berbeda-beda.
Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, dalam koda itu terdapat berbagai macam pesan atau hal-hal yang positif, amanat yang terdapat dari sebuah karya tersebut. Anak-anakku, demikian tadi penjelasan tentang memahami alur cerita dengan tujuan untuk memahami isi novel. Nah, tentu saja dengan kita memahami alur cerita, kita akan paham bagaimana cerita itu akan terjadi dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhirnya. Nah, dari tahapan-tahapan yang sudah dipahami, tentu saja dengan harapan, dengan memahami cerita dari tahap per tahap, kita akan dapat mengetahui isi dari novel tersebut. Demikian anak-anakku, materi tentang memahami alur cerita. Semoga materi ini dapat menjadi bekal kalian dalam melaksanakan PJJ. Dalam hal ini, materi yang menjadi pokok bahasan adalah menganalisis isi novel. Demikian, terima kasih anak-anakku semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.